Halo Sobat Fisika, jumpa lagi pada channel saya. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan kisi difraksi, di mana dalam percobaan ini kita akan membuktikan panjang gelombang spektrum warna seperti warna pelangi, Magicu Hibiniu. Nah, apa saja alat-alat yang kita perlukan? Yang pertama, kita butuhkan kit optika, kemudian ada catu daya, ada kabel penghubung. Nah, dalam kit optika kita akan membukanya ya teman-teman ya. Kemudian kita akan menyiapkan alat-alat yang kita perlukan, karena tidak semua alat akan kita gunakan. Pertama, kita akan keluarkan namanya adalah rel presisi. Rel presisi ini ada dua. Kemudian kita akan mengeluarkan sambungan rel. Ini yang disebut dengan sambungan rel presisinya. Kemudian ada dua kaki rel presisi. Ini adalah rel presisinya, ya, kakinya. Kemudian setelah itu kita akan menyiapkan pula lampu sumber cahaya. Kemudian lensa. Lensa yang kita gunakan adalah lensa dengan fokus 50 mm atau 5 cm. Selain itu, yang paling penting adalah kita siapkan kisi difraksi. Dan kita juga akan menyiapkan penutup kisi difraksi dalam percobaan nanti, karena kita hanya memerlukan satu persatu kisi difraksi yang akan kita gunakan. Langkah berikutnya, kita akan membuat dua rel presisi dalam kondisi seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada kaki di sebelah kiri, kemudian ada sambungan. Tadi kita gunakan penyambung rel. Yang di sebelah kanan juga ada kaki relnya. Kemudian setelah itu kita akan menyiapkan tumpangan yang berpenjepit seperti ini ya, tumpangan berpenjepit. Kita akan siapkan 4 buah. Oke, kita akan siapkan 4 buah dan kita letakkan semuanya di dalam rel presisinya. Kita tekan sampai dia berbunyi, usahakan dengan arah yang sama. Di sini ini arahnya sama. Ini yang terakhir. Baik. Setelah itu kita akan memasangkan lampu atau sumber cahaya di tumpangan yang pertama di sini ya. Carilah posisi yang sudah terkait ya, tidak goyang. Kemudian yang kedua, kita akan meletakkan lensa dengan fokus 50 mm atau 5 cm tadi. Kemudian satu lagi kita belum menyiapkan, ini adalah tempat kisi difraksi. Kita letakkan di depan lensa. Oke, posisinya seperti ini. Dan yang terakhir kita akan siapkan adalah layar, tentunya seperti ini ya. Kita letakkan pada penumpang yang terakhir. Nah, posisinya seperti ini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, rangkaiannya. Oke. Baik, sebelum kita lakukan praktek, saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari kisi difraksi. Itu adalah suatu alat atau suatu piranti untuk menghasilkan spektrum warna seperti yang kita lihat kalau kita lihat pelangi ya, Magicu Hibiniu ya. Di sini ada 100 lens per milimeter, 300 sampai 600. Jadi artinya ada 100 garis setiap milimeter, ada 300, 600 garis per milimeter. Nah, dalam percobaan nanti kita akan menggunakan yang 300
garis per milimeter. Baik, kita lanjutkan. Karena kita ingin menggunakan kisi difraksi dengan 300 lines per milimeter, artinya yang 100 dan 600 kita tutup dengan penutup kisinya. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Yang terlihat hanya yang 300. Baik, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan menghubungkan sumber cahaya ini atau lampu dengan catu daya. Oke, ini yang warna hitam, kabel warna hitamnya kita letakkan, kita tancapkan di atas. Kemudian yang warna merah atau kutub positifnya itu di bagian bawah, posisinya seperti ini. Dan untuk catu daya jangan sampai salah teman-teman ya. Kalian hubungkan yang sumber tegangan DC atau direct current. Oke, nah kita coba cek dulu dengan mengatur besarnya tegangan pada catu daya. Nah, kita coba mulai dari 6 volt ya teman-teman ya, kita atur menjadi 6 volt. Apakah sudah muncul cahayanya? Oke, baik, ternyata sudah muncul cahayanya. Dan cahaya ini kita akan biaskan mengenai lensa. Kemudian cahaya yang terbias kita usahakan mengenai tepat di kisi yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Cahayanya tepat mengenai kisi difraksi yang 300 lines per milimeter. Nah, setelah itu kita akan menggeser, kita atur ya. Kita atur layar ini sehingga dia nanti muncul spektrum warna pelangi. Nah, ini artinya kita belum ketemu ya teman-teman ya. Kita coba atur sampai nanti ketemu spektrum warna pelangi. Nah, ini sudah hampir tampak ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, setelah kita atur, kita geser lensa, kisi, dan juga layar, kita memperoleh spektrum warna seperti yang kita inginkan, seperti cahaya yang muncul pada pelangi ya. Oke, ini yang disebut dengan terang pusat. Kemudian ini adalah gabungan ordo 1 ya. Ini kumpulan warna ordo 1, ini ordo 2. Ini yang sebelah kiri. Begitu juga untuk yang sebelah kanan, ini disebut dengan ordo 1, ordo 2. Nah, tampak di situ ada cahaya Magico Hibiniu. Ya, kita akan mencoba nanti mengukur besarnya panjang gelombang warna ungu, kuning, dan merah. Nah, caranya bagaimana? Kita siapkan penggaris ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan terang pusat pada angka 0 ke warna ungu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sekitar 1,1 cm. Ini yang disebut dengan Y-nya teman-teman ya. Oke, Y-nya. Kemudian ini masih kita fokus pada lensa pada warna ungu. Terus setelah kita cari Y-nya, kita akan mencari L-nya. L itu adalah panjang atau jarak dari kisi ke layarnya. Nah, terlihat bahwa tepat pada 3 inch kalau dalam satuan inch. Kemudian kalau dalam cm adalah 7,8 ya. 7,8 ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih ingat cara mengukur sebuah panjang gelombang pada kisi difraksi ya, warna cahaya itu adalah menggunakan rumus D Y per L sama dengan N dikali lambda. Nah, lambda di sini adalah panjang gelombang warna ungu yang barusan kita hitung dengan Y-nya 1,1 ya. Kemudian L-nya 7,8. Nah, dari situ karena kita dari berpusat pada ordo pertama atau N-nya itu 1 ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita hitung menggunakan. Oke,
inilah rumus untuk mencari panjang gelombang ya teman-teman ya, dengan menggunakan rumus gizi difraksi. D yang kita masukkan adalah tetapan kisinya tadi adalah 300 garis per milimeter. Y-nya sudah kita cari tadi adalah 7,8. 1,1. Kemudian L-nya adalah 7,8. Ini masih dalam satuan cm karena kita harus konversi semuanya nanti dengan satuan yang setara. N-nya adalah 1,1 karena kita fokusnya tadi pada kumpulan cahaya yang pertama atau cahaya yang terdekat dengan terang pusat. Nah, inilah lambda U yang akan kita cari. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita akan menentukan atau kita akan mengetahui lambda U-nya itu berapa nanometer. Ya, silahkan mencoba. Oke, jika kalian suka, silahkan di like. Terima kasih, sampai ketemu di channel saya. Sampai jumpa.